Allah memilih para nabi dengan hikmahnya. Tetapi tahukah kamu? Allah juga memilih ibu-ibu luar biasa untuk melahirkan dan membesarkan mereka. Di balik para nabi besar, yang namanya diabadikan dalam kitab suci, ada sosok perempuan luar biasa yang sering luput dari sorotan. Mereka bukan hanya ibu secara biologis, tetapi penopang iman, pendidik tauhid, dan pilar ketabahan di saat ujian datang bertubi-tubi. Bayangkan menjadi seorang ibu yang menunggu puluhan tahun untuk memiliki anak. Atau seorang perempuan yang mengandung tanpa suami di tengah hujatan dan fitnah masyarakat. Atau seorang ibu yang harus merelakan bayinya tumbuh di lingkungan paling berbahaya di zamannya. Mereka adalah ibunda para nabi. Dari Saret, Hajar, hingga Maryam. Kisah mereka adalah kisah iman yang diuji hingga batas manusiawi. Inilah cerita tentang ketabahan yang jarang dibicarakan, namun justru menjadi fondasi lahirnya para utusan Allah. Sarah adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia hidup dalam penantian yang panjang, puluhan tahun tanpa keturunan. Dalam budaya masa itu, kemandulan bukan sekadar ujian pribadi, melainkan aib sosial. Namun Sarah tidak meninggalkan iman. Ia tidak meninggalkan Ibrahim. Ia tidak berhenti berharap kepada Allah. Ketika usianya telah renta dan secara biologis mustahil untuk melahirkan, malaikat datang membawa kabar yang mengejutkan. Sarah akan melahirkan Ishak, seorang nabi. Reaksi Sarah bukan sekadar kegembiraan, tetapi keterkejutan yang manusiawi. Namun justru disitulah pelajaran besarnya. Allah menunda, bukan menolak. Sarah mengajarkan bahwa kesabaran sejati bukan menunggu tanpa rasa, melainkan tetap beriman meski logika berkata mustahil. Jika Sarah adalah simbol kesabaran dalam penantian, maka Hajar adalah simbol kepasrahan dalam keterasingan. Hajar, istri Nabi Ibrahim dan ibu Nabi Ismail, ditinggalkan bersama bayinya di lembah tandus yang kelak bernama Makkah. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, tidak ada sumber air. Bayangkan posisi seorang ibu, sendirian, tanpa perlindungan, dengan bayi yang menangis kehausan. Namun Hajar tidak protes. Ia hanya bertanya satu hal. Apakah ini perintah Allah? Ketika jawabannya iya, maka ia berkata, jika begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dari langkah bolak-balik Hajar antara Safa dan Marwah, lahir air Zamzam, sumber kehidupan yang mengalir hingga hari ini. Setiap jamaah haji yang berlari kecil di antara dua bukit itu, sesungguhnya sedang meneladani iman seorang ibu. Tidak banyak yang mengenal namanya, tetapi dunia mengenal anaknya, Nabi Musa alaihissalam. Yukabid hidup di bawah rezim Firaun
yang membantai bayi laki-laki Bani Israel. Ketika Musa lahir, ia menghadapi dilema paling berat bagi seorang ibu. Menyembunyikan anaknya dan mempertaruhkan nyawanya, atau melepaskannya ke sungai dengan penuh ketidakpastian. Dengan wahyu dari Allah, Yukabit meletakkan bayinya ke dalam peti kecil dan menghanyutkannya di sungai Nil. Bukan karena ia tidak cinta, tetapi karena ia percaya Allah lebih mampu menjaga Musa daripada dirinya sendiri. Dan lihatlah bagaimana takdir bekerja. Musa justru tumbuh di istana musuh terbesarnya. Kadang, melepaskan adalah bentuk iman tertinggi. Maryam binti Imran adalah salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah manusia. Ia menjaga kehormatan, ibadah, dan kesuciannya sejak muda. Namun justru perempuan sebersih Maryam yang diuji dengan ujian paling berat, mengandung tanpa suami. Bayangkan tekanan psikologisnya, fitnah masyarakat, tuduhan zina, dan keterasingan total. Maryam memilih diam. Ia memilih menyerahkan pembelaannya kepada Allah. Dan Allah membela Maryam dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bayinya, Nabi Isa alaihi salam, berbicara saat masih dalam buayan. Maryam mengajarkan bahwa kehormatan sejati dijaga oleh Allah, bukan oleh opini manusia. Sarah mengajarkan kita tentang sabar dalam penantian. Hajar mengajarkan tawakal dalam keterasingan. Yukabit mengajarkan iman dalam melepaskan. Dan Maryam mengajarkan keteguhan dalam fitnah. Mereka tidak hidup di mimbar, tidak memimpin pasukan, tidak menyampaikan wahyu. Namun dari rahim dan ketabahan merekalah lahir para nabi yang mengubah dunia. Ketika kita berbicara tentang kebesaran para nabi, jangan lupakan ibu-ibu luar biasa di balik mereka. Jika hari ini kamu merasa lelah, diuji, atau sendirian, ingatlah bahwa Allah sering membentuk sejarah besar melalui air mata seorang ibu yang tak banyak bicara. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang mengenal ketabahan para perempuan pilihan Allah. Tulis di kolom komentar, kisah ibu Nabi mana yang paling menyentuh hatimu, dan mengapa? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.